Secara tatap muka yang beberapa waktu lalu Bupati sendiri memimpin langsung simulasi belajar tatap muka ini, dok. Iya, eh, di bulan November pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan memberikan kewenangan, menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah bagaimana mempersiapkan PTM, pembelajaran tatap muka di sekolah. Sehingga dan juga ditindaklanjuti dengan adanya SK bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Agama, kemudian Kementerian Kesehatan. Nah, oleh sebab itu semua daerah termasuk Kabupaten Bekasi mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan bagaimana persiapan PTM ini di semester genap Januari ini. Dan seluruh satuan pembelajaran sampai di Dinas Pendidikan itu mempersiapkan segala sesuatunya. Dan di-checking kembali oleh kepala daerah, Pak Bupati selaku Ketua Satgas, termasuk melakukan simulasi yang dilaksanakan di sekolah percontohan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya proses tatap muka di sekolah ini juga tidak bisa dilakukan secara sembrono, secara apa adanya, tapi dipersiapkan segala sesuatunya, termasuk mempertimbangkan kondisi wilayah kita Kabupaten Bekasi terkait dengan eskalasi kasus COVID-19 ini. Kenapa? Karena memang prinsipnya adalah kesehatan, keselamatan anak didik itu yang paling utama. Itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya yang dilaksanakan oleh Pak Bupati itu melakukan sosialisasi, edukasi dan simulasi di sekolah itu bukan sesuatu yang ini. Tapi memang ingin meyakinkan bahwa kesiapannya seperti apa. Nah, yang saya sampaikan bahwa kondisi kita di bulan Januari ini menjelang tanggal 11 yang rencananya proses tatap muka ini dimulai, itu ternyata eskalasi kasus itu justru meningkat di Kabupaten Bekasi ini, meningkat. Ini angka positif rate kita, kemudian penyebarannya, transmisi lokalnya, jumlah kasus, termasuk juga kematian, dan tingkat ketersediaan rumah sakit itu luar biasa peningkatannya. Dan ini juga nasional berlaku. Apalagi mulai tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari kita ketahui bahwa ada instruksi dari Presiden, kemudian dilanjutkan dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri untuk Jawa Bali ini diberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat, sehingga diputuskan kemarin bahwa Kabupaten Bekasi sama dengan daerah yang lain di Jabodetabek JUR itu disepakati untuk menunda proses pembelajaran tatap muka di sekolah ini. Demikian. Kabupaten Bekasi tadi dokter bilang masih zona merah, dok. Ya. Sebenarnya ada nggak sih di Kabupaten Bekasi kecamatan misalnya yang kasus COVID-nya sedikit gitu, Ya. atau masih masuk zona hijau sebenarnya begitu, dok? Ya. Sejak pandemi ini dinamika Kabupaten Bekasi luar biasa, Pak. Dinamikanya itu antara kecamatan dengan kecamatan yang lain, antara desa dengan kelurahan yang lain itu sangat bervariasi. Nah, kita memang keluar masuknya itu mulai April itu keluar masuk naik turun itu di posisi zona merah, zona orange, dan untuk sekarang ini kita ada di zona merah itu. Nah, khusus yang tadi Bapak tanyakan, memang ada beberapa kecamatan yang sampai walaupun memang kasusnya ada, tapi secara relatif itu ada di zona yang tidak merah adalah ada beberapa kecamatan, sedikitnya ada 4 kecamatan yang ada di zona risiko rendah itu atau risiko sedang. Yang pertama adalah Kecamatan Sukawangi, kemudian Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Muara Gembong, dan Kecamatan Sukakarya. Itu yang relatif sampai mulai dari awal pandemi sampai saat ini relatif tidak ada di zona merah. Mungkin nggak di daerah itu, dok, diberlakukan belajar tatap muka, dok? Iya, setelah kita analisis, karena tim analisis kita juga dengan Dinas Pendidikan, kemudian dengan Satgas, kita analisis ternyata adanya kecamatan-kecamatan yang relatif aman ini juga bukan menjadi jaminan bahwa proses tatap muka, pembelajaran tatap muka di kelas itu menjadi aman. Kenapa? Satu,
tidak menjamin bahwa sekolah misalnya di Bojongmangu itu guru dan muridnya itu orang Bojongmangu semuanya. Ada yang di Cibarusa dan itu masuk di zona yang tidak aman. Di Sukawangi misalnya, gurunya ada yang dari Tambun, ada yang dari Babelan dan sebagainya. Jadi, sehingga potensi penularan, potensi paparan itu tetap ada walaupun itu ada di zona yang aman seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pernah melakukan semacam uji coba di beberapa sekolah dan itu ternyata proses walaupun itu sekolahnya boarding, anak muridnya boarding, tapi ada banyak sivitas akademika di sekolah itu yang keluar masuk. Gurunya mungkin yang tinggal di Jakarta, di daerah merah dan sebagainya. Sehingga sekali lagi potensi paparannya masih sangat tinggi di sekolah. Ada tadi dok bilang memberi katakan survei ya dok ya, Iya. uji coba di salah satu sekolah. Iya. Bisa disebutkan dok contoh-contohnya dok? Pernah kita uji coba di salah satu sekolah tinggi yang ada di kecamatan Setu. Itu saya tidak sebut namanya, tapi ada sekolah tinggi perhubungan yang ada di kecamatan Setu dan itu ternyata setelah dilakukan uji coba ternyata memang terjadi kasus transmisi lokal di dalam. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua ada satu pesantren di kecamatan Pebayuran yang ternyata juga seperti itu. Walaupun boarding tapi ada terjadi transmisi lokal karena mobilitas pendidik kemudian pengelola yang keluar masuk. Ini kan. Ada nggak hingga saat ini dari kepala sekolah mengajukan pelajaran tatap muka dok? Iya. Karena ini leadingnya adalah Dinas Pendidikan, kemarin dari Dinas Pendidikan menyampaikan ke kami bahwa ada 20 lebih sekolah yang mengajukan rencana untuk melakukan tatap muka. Mereka menyatakan siap, tapi setelah kita lihat kondisinya memang belum aman sehingga sekolah ini belum kita berikan izin. Memang ada yang mengajukan itu. Harapan mungkin kedepannya dok dan mungkin pesan buat masyarakat terutama orang tua murid pak dok ya, terutama yang punya anak-anak kecil dok yang kelas 1 SD dok. Kadang-kadang kan kelas 1 SD itu mau tidak mau harus belajar tatap muka dok. Dengan karena target mereka harus bisa calistung ya, baca, tulis dan berhitung. Ya itu otomatis seringnya tatap muka. Ini bagaimana nih dok menyiasatinya dok? Saran dari dokter. Iya. Yang pertama rasanya saya harus memberikan penyadaran saran kepada orang tua murid bahwa apapun yang dilakukan pemerintah ini selaku penanggung jawab seperti orang tua lah ya. Orang tua tidak ada yang punya niat jelek kepada anaknya. Jadi pemerintah perlu disadari bahwa pemerintah mengambil kebijakan ini untuk kebaikan bersama. Bahwa keselamatan kesehatan di atas segala-galanya. Kebutuhan anak didik kita, kebutuhan anak-anak kita untuk sekolah, untuk pendidikan itu menjadi hak mereka. Tapi kita juga harus melindungi mereka, hak mereka yang lebih itu kita harus lindungi. Itu yang pertama. Jadi perlu disadari oleh orang tua murid bahwa ini adalah kebijakan yang diambil untuk kemaslahatan, untuk keselamatan bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pandemi ini belum selesai. Pandemi yang sudah sekitar 9-10 bulan ini belum selesai. Potensi paparan kita masih ada, masih tinggi, sehingga protokol kesehatan masih tetap harus dijaga. Termasuk bagaimana mendidik anak-anak kita, mengedukasi anak-anak kita di rumah bahwa memang kondisinya seperti ini, ya kan, supaya mereka tidak lalai dengan protokol kesehatan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Satgas ini tidak punya kekuatan, tidak punya daya apa-apa kalau tidak didukung oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat, partisipasi semuanya untuk bagaimana saling peduli kepada sesama ini menjadi penting buat kita bagaimana kita melewati pandemi ini dengan aman, dengan baik. Supaya apa? Supaya ya kita lewati pandemi ini semuanya selamat, sekolah bisa normal kembali, anak-anak kita bisa kembali ke sekolah. Ini kan. Mungkin orang tua murid bertanya-tanya, kapan sih mulai belajar tatap muka? Kan begitu dok? Ya. Kira-kira kapan dok? Pertanyaan itu saya jawab bahwa tidak ada waktu yang pasti untuk kita bisa kasih jawaban. Cuma kemarin memang ada kesepakatan dengan kawan-kawan se-Jabodetabek JUR bahwa kita akan evaluasi sampai bulan Maret
Mudah-mudahan kalau di bulan Maret eskalasi kasus mulai menurun, melandai, keadaan menjadi lebih baik, di bulan Maret kita akan coba piloting, kita akan coba membuka percontohan sekolah-sekolah yang kita anggap sudah siap dengan itu. Kita doakan, mari kita doakan mudah-mudahan pandemi ini sampai bulan Maret, apalagi rencananya Januari sampai Februari ke depan kita akan mulai dengan vaksinasi. Mudah-mudahan itu menjadi awal dari harapan kita memulai kegiatan proses tatap muka di kelas ini.